Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gibran Jokowi sudah berani salahkan data Luhut Panjaitan. Data angka kematian yang dihimpun pemerintah pusat untuk kota Solo direspon Gibran selaku pimpinan daerah tersebut. Wali kota Solo itu membantah pemaparan koordinator PPKM level 4 dan level 3 Pulau Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, yang disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Jawa Tengah pada Kamis 29 Juli. Berdasarkan data COVID-19 Solo hingga Sabtu 31 Juli, jumlah warga Solo yang meninggal dunia tercatat ada sebanyak 914 orang. Pada Kamis lalu, Luhut menyinggung perihal angka kematian Solo yang tinggi saat angkanya masih berada sebanyak 877 kasus. Sudah dijelaskan, yang jelas jumlahnya tidak setinggi yang dipaparkan oleh Pak Luhut, ujar Gibran dikutip pada hari Sabtu 31 Juli. Gibran juga mengakui bahwa angka kematian COVID-19 di Solo tinggi, hanya saja mereka yang wafat bukan hanya berasal dari Solo. Angka kematiannya tinggi tapi pasiennya bukan dari Solo. Itu bed occupancy rate, bornya tinggi tapi pasien bukan dari Solo semua. Saya sudah jelaskan data-datanya seperti apa. Maka dari itu, putra sulung Jokowi itu menegaskan bahwa data yang disampaikan Luhut tidak benar sepenuhnya. Data yang disampaikan Pak Luhut itu salah, kemarin sudah datang timnya Pak Luhut dan sudah diberi penjelasan, tegas Gibran. PPKM darurat, Gibran pilih mal tetap buka. Kris yang sindir, bapaknya presiden siapa mau lawan. Usaha pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Karena semakin meningkatnya kasus di Indonesia, akhirnya Presiden Joko Widodo menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat di sejumlah daerah. Dimulai pada tanggal 3 Juli 2021, PPKM darurat tersebut berlangsung hingga 20 Juli. Joko Widodo mengumumkan kegiatan tersebut melalui siaran live YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 1 Juli. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli khusus di Jawa dan Bali, kata Joko Widodo. Akibat penyebaran virus corona yang terus meningkat belakangan ini, maka kebijakan tersebut diambil sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebarannya. Salah satu kebijakan yang diterapkan saat PPKM darurat adalah pusat perbelanjaan yang harus ditutup. Mal dan pusat perbelanjaan ditutup sementara, saya ulangi ditutup sementara, jadi tidak ada mal yang buka sampai tanggal 20 Juli. Ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus koordinator pemberlakuan PPKM darurat, Luhut Binsar Panjaitan, dikutip dari redaksi Kompas. Meski begitu, mengutip dari Kompas TV, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming memilih untuk tetap membuka pusat perbelanjaan atau mal. Wali Kota Solo itu mengatakan hanya sektor esensial saja yang diperbolehkan untuk buka. Tetap buka, tapi nanti ada aturan-aturannya. Yang buka hanya yang jualan makanan, obat, dan supermarket, itu pun dibatasi. Jelas Gibran di Balai Kota Solo Kamis 1 Juli. Seperti restoran dan pusat kuliner yang merupakan sektor esensial diizinkan untuk tetap buka, namun mereka hanya bisa melayani takeaway atau delivery. Gibran juga menegaskan bahwa tidak boleh masyarakat yang melakukan dine-in atau makan di tempat. Gibran berharap bahwa langkah PPKM darurat ini bisa menekan angka penularan COVID. Saya yakin kita bisa melalui semua dengan baik dan saya yakin nanti juga proses pengurangan angka COVID benar-benar bisa ditekan di Solo. Bapaknya presiden siapa mau lawan? Tokoh Papua Kris Wamea juga menanggapi kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Solo itu, Gibran Rakabuming, terkait dengan PPKM darurat. Diketahui, Gibran menyatakan tidak akan menutup mal secara keseluruhan selama masa PPKM darurat berlaku. Menurut Kris, Gibran telah berani melawan kebijakan Menko Marves Luhut Binsar, akan tetapi di sisi lain, Kris juga mempertanyakan siapa yang berani melawan anak dari presiden. Berani lawan Luhut, Gibran perbolehkan mal buka saat PPKM darurat. Bapak presiden siapa yang mau lawan? Kata Kris Wamea seperti dikutip dari akun Twitternya. Kami sejawa, desak Jokowi pecat Luhut, sangat tidak pantas jadi koordinator PPKM.
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Kami Sejawa, menanggapi pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali yang ditetapkan pemerintah sebagai sebuah langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Melansir dari redaksi RMOL, kami memberikan tanggapannya melalui keterangan tertulis yang menilai pemerintah tidak serius dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini. Menurut pihak Kami Sejawa, hal tersebut bisa dilihat dengan masuknya WNA Cina di Bandara Sultan Hasanuddin di tengah pembatasan kegiatan masyarakat Indonesia. Mobilisasi dan interaksi warga di dalam negeri ditekan sedemikian rupa, namun arus masuk dari luar negeri dibebaskan. Bahkan TKA asing terutama Cina bebas masuk. Kata pihak Kami Sejawa dikutip dari redaksi Selasa 6 Juli. Pihak Kami Sejawa menilai bahwa langkah yang diambil pemerintahan Jokowi sangatlah keliru. Kebijakan pemerintah Jokowi seperti ini sangat keblinger. Tak hanya itu, pihak Kami Sejawa juga menilai penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator PPKM merupakan langkah Jokowi yang juga keblinger. Menurut pandangan kami, Luhut bukanlah pemimpin kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan dilindungi Undang-Undang Otonomi Daerah. Kami berpendapat bahwa gubernur, bupati, dan wali kota bukan bawahan dari Luhut. Karena itu, dia tidak berhak memberikan perintah apalagi mengancam dan memecat pimpinan daerah apabila tidak melaksanakan PPKM darurat, tegas kami. Oleh karena itu, kami meminta pada Presiden Jokowi untuk membatalkan penunjukan Luhut sebagai koordinator PPKM darurat se-Jawa Bali. Luhut Binsar sangat tidak pantas menjadi koordinator PPKM wilayah Jawa Bali. Untuk itu seharusnya dipecat. Tutup Kami Sejawa. Selain itu, PKS juga mendesak Jokowi turun langsung menutup pintu masuk TKA Cina. Polemik masuknya TKA Cina di saat negara kembali mengeluarkan PPKM darurat se-Jawa Bali menuai kecaman dari banyak kalangan. Anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi menilai berbagai lintas kementerian mulai dari Kemenhub sampai Kemenlu saling lempar tanggung jawab. Kata Syahrul, akibatnya kerja keras pemerintah baik daerah atau nasional terkait PPKM darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai. Ia mengaku khawatir akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga. Dia meminta Presiden harus turun tangan langsung dan secara tegas mengeluarkan sikap menghadapi serangan pandemi COVID gelombang kedua ini yang cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM darurat ini di berbagai provinsi dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Terang Syahrul Aidi. Saat ini terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas COVID-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Koordinasi perlu langsung di tangan Presiden. Untuk itu, kata politisi PKS ini, Presiden harus memimpin langsung dan tegas terhadap hal tersebut. Salah satu sikap tegas Jokowi yakni harus menutup jalur internasional sebagai pintu masuk TKA. Kapan perlu Presiden keluarkan perpres terkait hal itu? Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain Presiden. Apabila varian Delta dari COVID-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka Presidenlah yang harus bertanggung jawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian Delta, bukan pembantu Presiden. Terkait pembatasan kedatangan luar negeri, Syahrul Aidi menilai pemerintah dapat berkaca dari kebijakan negara Hong Kong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian COVID baru. Beberapa fakta juga menunjukkan bahwa COVID khususnya varian Delta yang berasal dari luar negeri memiliki karakteristik cukup mudah menyebar. Bahkan Syahrul menduga lonjakan kasus COVID-19 saat ini di Indonesia adalah akibat COVID varian Delta tersebut. Oleh sebab itu, perjalanan internasional baik itu mulai moda darat, laut, dan udara juga harus dilarang karena selama ini telah terbukti bahwa sumber COVID-19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri. Dilarangnya TKA asing masuk ke Indonesia menurut Syahrul harusnya dijadikan momen untuk menyerap tenaga kerja lokal yang saat ini banyak terimbas PHK akibat COVID-19.